Teman-teman, lagi viral soal KDRT. Suami bunuh istri. Kasusnya bukan cuma satu, tapi tiga dalam waktu yang berdekatan. Ada di Ciamis, di Riau, dan juga di Manado. Penyebabnya beragam. Terkesan ringan ya kalau kita lihat pemberitaan di media sosial. Namun tidak boleh disepelekan. Nah, seperti apa sebetulnya pencegahannya? Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi suami bisa tega membunuh istrinya sendiri? Kita bahas langsung bersama dengan Liza Maria Lijapri, psikolog klinis. Apakah faktor ekonomi kerap disebut sebagai alasan di balik peristiwa pembunuhan? Iya, kalau buat saya kasus ini tuh tidak kompleks ya dan tidak bisa kita samaratakan betul memang yang bisa kita samakan itu adalah pelakunya adalah pria dan korbannya adalah wanita, betul ya. Tapi bagaimana itu terjadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kasus A itu pasti penyebabnya demikian, maka kasus B, C, D itu juga demikian. Sekarang kalau kita membahas misalnya kasus mutilasi, ya kasus mutilasi itu sendiri kan saya yakin sekali, tentu saja ini tetap butuh pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut ya. Tapi saya yakin ada kondisi kejiwaan yang sangat terganggu yang mengakibatkan si pria ini melakukan tindakan se ekstrim itu. Ya, nah apakah kemudian dia depresi? Tidak bisa dikatakan demikian juga. Kenapa? Pertama, tidak semua orang depresi mampu melakukan hal tersebut. Depresi dengan penyerta gangguan psikotik, halusinasi, kemudian juga ada eksplosifnya itu mungkin saja, tapi nggak semua seperti itu. Kemudian kalau untuk kasus yang masukkan ke koper gitu ya, ini sebenarnya adalah kasus di mana dia sepertinya tidak punya pengelolaan impuls yang baik yang mengakibatkan karena kalau baca beritanya sebenarnya dia butuh uang untuk melunasi biaya pernikahan ya, resepsi. Sehingga kemudian karena dia tidak mampu mengelola impuls dengan baik sehingga dia mencari jalan keluar terdekat yaitu dengan membunuh dan mendapatkan uang dari si yang dibawa dari si korban tersebut gitu. Jadi satu yang kalau misalnya kita mau narik garis besar ini adalah betapa kita tuh lupa bahwa ada yang namanya kesehatan mental, bahwa ada yang namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi itu kita harus punya kemampuan impuls yang baik. Gimana kalau kita butuh sesuatu seperti halnya butuh uang untuk resepsi yang nggak bisa dengan cara instan membunuh dan kemudian dapat uangnya. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya lebih mengakar yang mengakibatkan akhirnya selalu akan kepentok ketika hal akarnya itu tidak terpenuhi. Ibaratnya kita punya akar, akarnya itu masih rapuh sekali. Sementara di dunia ini mau tidak mau faktor ekonomi menjadi faktor primer yang harus dipenuhi, ini yang kemudian akan kepentok dan biasanya orang akan cenderung entah seperti si pelaku yang memutilasi jadinya lepas kendali atau kemudian jadinya mencari hal-hal terdekat walaupun itu salah tapi tetap dilakukan supaya pemenuhan ekonominya terpenuhi. Nah, Oh, kalau kita berbicara mengenai kenapa sih gitu ya wanita-wanita yang menjadi korban, ini mungkin kita harus tarik mundur kepada stigma bahwa perempuan itu pasti makhluk yang lemah, perempuan itu yang tidak berdaya, perempuan itu harus harus patuh, harus nurut pada si prianya. Kemudian habis itu juga ada kecenderungan kita hidup di kultur yang mau tidak mau harus kita akui adalah kecenderungan toxic masculinity gitu bahwa pria tuh harus seperti apa, pria harus kuat yang mengakibatkan akhirnya pria itu cenderung untuk lebih lebih ekstrim melakukan hal-hal tindakan ekstrim seperti ini, sementara wanitanya seperti lebih tidak berdaya dan ikut aja sehingga tidak bisa menolak, tidak bisa membuat ketegasan, tidak bisa kemudian juga melawan. Nah, ini yang kemudian juga beberapa konsep yang secara sosial juga tentu saja harus diperbaiki ketika kita mau ada perbaikan untuk kondisi-kondisi seperti saat ini. di Ya. kasus yang terjadi kita dengar ini kan suami dengan istri begitu ya. Pernikahan terjadi dilandasi karena adanya kecocokan dan Ya. rasa sayang satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa sih Mbak sebetulnya kenapa sih kok bisa semudah itu melakukan pembunuhan kepada pasangan sendiri gitu? Apa yang perlu disoroti di sini, Mbak? Kok Nah, mudah banget? itu juga itu juga sebenarnya kondisi miris lain yang memang gitu ya. Saya senang sekali dengan wawancara sekali ini ya. Ini menjadi penting ya. Bahwa ketika orang menikah itu 80% tuh hanya karena waktunya sudah menikah, usianya atau tuntutan keluarga atau memang sudah saatnya atau ya udahlah mau ngapain lagi nih perekonomian kerjaan sudah mapan sekarang waktunya menikah. Jadi yang menikah itu hanya sekedar kayak kayak ya udah gitu. Memang fase berikutnya setelah lulus kuliah bekerja ya sekarang adalah menikah. Sehingga seringkali tidak ada orang juga menyangka bahwa yang namanya menikah ya udah asal menikah. Yang penting resepsi besar, yang penting orang tua menyetujui, yang penting kita merasa nih saat ini kita saling sayang. Padahal sebenarnya kalau pernah dengar mungkin ada yang namanya premarital check up untuk fisik, sebenarnya ada loh premarital check up untuk psikologis.
Bukan untuk Hmm. mencari, ini bukan kayak tes-tes jodoh di online ya. Ternyata setelah tes aku nggak cocok sama kamu, jadi kita putus, nggak gitu. Premarital psikologis check up itu lebih mencari bagaimana dua karakter yang berbeda itu bisa kompatibel hidup bersama gitu. Nah, ini akan dipelajari tuh karakter si calon suami seperti apa, karakter calon istri seperti apa, pola komunikasinya. Apakah jangan-jangan membawa trauma-trauma masa lalu, kemarahan-kemarahan masa lalu, dendam masa lalu, yang ketika kita membawa itu semua beban sampah dalam tanda kutip dari masa lalu, ketika kita menikah, kita tuh cenderung kemudian melampiaskannya pada pasangan maupun anak ketika anak sudah ada. Nah, ini yang seringkali orang nggak paham bahwa pernikahan itu butuh gitu persiapan seperti itu juga gitu, konseling sebelumnya, kemudian kita saling mengenal satu sama lain. Jadi seringkali mereka menganggap bahwa menikah ya hanya sekedar menikah, menikah udah ya udah berpasangan. Nah, nanti sudah menikah pun seringkali mereka lupa bahwa tetap harus ada tuh rutin untuk check up kondisi pernikahannya. Let's say katakan misalnya setahun sekali pada saat anniversary pernikahan gitu ya. Gimana kita nih selama setahun ini yang aku gimana, kamu gimana, kita ke depan mau bagaimana, kamu ada kekecewaan apa. Nah, komunikasi, komitmen ini menjadi penting. Kenapa penting? Pertama, supaya tidak ada tumpukan. Yang kedua, supaya itu kita saling membangun empati satu sama lain. Sehingga nggak ada tuh kemudian niat untuk menyakiti, apalagi sampai ekstrim seperti ini. Gitu. Contoh balik lagi kayak kasus mutilasi ya, itu mungkin saja sebenarnya karena komunikasi yang tidak terjalan dengan baik, mendem, si ayahnya, mungkin si pelakunya ini ada toxic masculinity yang mungkin sudah terbebani dengan faktor ekonomi, tapi nggak bisa ngomong juga karena nggak bisa, aku laki, aku harus terus tangguh nih. Tapi lama-lama itu terbebani di sini. Kemudian mungkin istri juga tidak paham kondisi apa yang dialami suaminya, jadi kemudian selalu meminta, ada yang ya namanya kebutuhan rumah tangga sehari-hari ya, gitu tanpa paham gitu. Nah, sampai pada satu titik ini sudah nggak terkandung lagi gitu ya, dan kemudian meledak sehingga tindakan ekstrim itu dilakukan gitu. Oke. Menarik nih Mbak, tadi kan sempat mengatakan soal premarital check-up psikologis, bukan hanya soal fisik aja. Itu kan ketika kita Betul, sudah betul. menjalin hubungan beberapa waktu tertentu, kemudian memutuskan Yes. menikah. Tapi Ya. untuk tahap awalnya, apakah ada durasi pacaran begitu ya Mbak ya, yang dianjurkan untuk mengenal seseorang sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah? Nah, kalau ini kita nggak bisa apple to apple one size fits all nih, Mbak. Dalam arti bahwa durasi yang dibutuhkan untuk mereka yang LDR, long distance relationship, sama Ya. mereka yang mungkin face to face intense ini akan berbeda gitu ya. Tapi dan makanya setiap pasangan akan menemukan sendiri apa ya takarannya. Kalau yang LDR mungkin butuh waktu lebih lama. Kenapa? Karena mereka tidak intens ketemu. Jadi topengnya kebuka itu mungkin nggak terlalu sering wacana tersebut kan gitu. Mereka yang ketemu tiap hari pun, kalau yang satu pihaknya atau kedua pihak sama-sama gitu ya bisa pasang topeng yang sebagus mungkin, itu bisa juga nggak akan kebuka gitu sebenarnya. Jadi tidak ada waktu yang one size fits all gitu ya. Tapi kurang lebih cobalah 1 tahun gitu untuk saling Oke. mengenal, untuk saling paham, kurang lebih demikian ya. Tapi balik lagi tadi ada faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan. Kalau LDR, apakah 1 tahun cukup? Gitu kan? Apakah kemudian ada perlu usaha yang lebih lanjut lagi gitu? Nah, kalau kayak assessment premarital itu segala macam, itu kan kayak kita cek lab, akan terbuka tuh apakah kita punya beban masa lalu, kondisi psikologis kita gimana, segala macam. Itu sama kayak kita cek lab, Mbak. Jadi kalau cek labnya hitam di atas putih ketahuan kalau kita kolesterol, ya kita nggak bisa ngeles lagi. Bahwa enggak kok, aku nggak ada kolesterol gitu. Jadi kalau cek lab psikologisnya ternyata ini ada kecenderungan pola pengelolaan emosi yang kurang baik. Nah, itu yang di work on dulu gitu, karena hitam di atas putih sudah ditemukan gitu hasil asesmennya, dia ternyata ada kecenderungan pengelolaan emosi yang kurang baik. Ini harus bagaimana nih ke depannya nih supaya kita bisa adem, rukun, tentram gitu. Oke, Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri, apa sebetulnya upaya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kasus-kasus serupa terjadi, baik itu bagi perempuan maupun laki-laki, dan untuk pemerintah begitu? Karena kan kalau kita lihat di Indonesia ini sepertinya belum banyak tempat-tempat berkonsultasi untuk apa ya, Mbak ya, seperti persiapan pernikahan seperti itu ya, masih ke dalam Betul. si agama masing-masing Ya, seperti kalau ya. saya lihat di Indonesia. Ya, kalau saya sih ya kembali pertama, ini menjadi PR kita bersama sih sebenarnya Mbak ya. Betul pemerintah itu harus lebih punya pakem-pakem ya, koridor yang jelas, SOP yang jelas. Kalau kemudian ada pengaduan
berkaitan dengan ada kekerasan yang terjadi, ini harus kemana, dan kemudian follow up-nya secepat mungkin. Nggak bisa tuh hari ini ngadu, follow up-nya baru 2 bulan lagi, gitu ya, keburu dipukulin lagi kan gitu. Jadi dari pemerintah pun harus ada itu. Kemudian dari sistem edukasi kita, dari sistem kemudian interaksi sosial, kita harus mulai berkenalan yang namanya empati. Indonesia itu sangat krisis empati, Mbak. Jadi kalau kita tetanggaan aja, mungkin kita nggak tahu kanan kiri namanya siapa, depan siapa. Terus kalau tiba-tiba terdengar ada teriakan-teriakan mungkin di rumah tetangga, aduh udah deh itu, dan itu konsisten ya, nggak tiap hari ya, nggak hanya sekali dua Hmm. kali, tapi tiap hari, tiap saat. Terus orang yang keluar juga kita ngeliat ada birunya atau tiba-tiba sakit atau segala macam, itu kan udah alarm sebenarnya. Tapi orang Indonesia itu cenderung apa yang terjadi di belakang pagar itu urusan mereka, kita nggak usah, itu udahlah, nggak usah, nggak enak. Karena banyak sekali kan kondisi ketika kemudian ada berita sudah sampai korban seperti ini, ntar kemudian ada yang ngomong, iya kita sering-sering mendengar mereka berantem. Nah, pertanyaan kemudian kemana tetangganya? Nah, empati ini kan harus dilatih juga ya. Nah, kemudian di lingkungan rumah kita sendiri, bagaimana kita melatih anggota keluarga kita tuh untuk saling berempati. Kalau kamu nginjek kaki adik kamu, katakan kalau kita punya anak gitu, kalau kamu nginjek kaki adik kamu sakit loh nak. Kalau kamu nanti lupa kakak itu ternyata lagi sakit, tapi kamu masih minta kakak untuk main bareng sama kamu, kasihan loh, kakak tuh lagi sakit, istirahat dulu ya. Nah, kita berharap ada generasi yang lebih baik lah, yang lebih bisa berempati, saling jaga, saling rawat, yang paling tidak sikut-sikutan, dan kemudian bahkan sampai pada perilaku ekstrim seperti ini. Iya, kalau saya sendiri sih sempat kepikiran apakah perlu ada semacam screening syarat pernikahan gitu, seperti yang tadi Mbak Liza Sebenarnya, sampaikan. iya itu Ada, juga perlu untuk lebih hmm, diedukasi ya, bahwa masyarakat lebih paham bahwa ada yang namanya premarital psikologis kejiwaan untuk mereka yang mau menikah gitu. Dan itu sudah banyak bisa dilakukan dimanapun sekarang. Nah, permasalahan yang berikutnya nih Mbak, kita akan kepentok lagi pada kondisi tidak semua orang aware. Ada yang namanya psikolog, tidak semua orang mengerti bahwa pentingnya kesehatan mental, bahwa konseling itu suatu hal yang wajar. Jadi seringkali ketika kemudian disuruh itu akan mengatakan bahwa kenapa emangnya aku gila gitu. Padahal harusnya kan tidak tidak mesti begitu juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kemudian merekanya aja yang belum paham gitu fungsi psikologi, psikolog, kesehatan mental. Nah, ini juga menjadi PR edukasi berikutnya. iya, karena kalau kita lihat juga masalah mental di Indonesia ini kan juga bagi sebagian orang, walau sekarang sudah banyak yang berubah ya Mbak ya, masih dianggap tabu seperti itu ya. Oh, ke psikolog mungkin nanti akan dikatain macam-macam seperti itu. Nah, tapi kalau untuk pasangan suami istri sendiri nih Mbak, apakah ada waktu rutin yang disarankan bagi mereka-mereka yang sudah berpasangan seperti itu untuk berkonsultasi kepada psikolog untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi? Tentu saja kalau lagi ada masalah, ini harus lebih diintenskan ya, gitu. Jadi itu penting sekali tuh. Tapi kalau misalnya mau, saya ada beberapa klien gitu, pasien gitu ya di rumah sakit yang rutin datang. Dan mereka mengatakan, ya kan sebenarnya sama aja, kita rutin, aku rutin, istri rutin gitu kan ya, kenapa enggak? Mereka, kalau saya sih menyarankan biasanya setahun sekali, untuk check up aja. Gitu gimana kondisi kalian, seperti itu. Kemudian asesmen yang dilakukan premarital tadi itu sebenarnya bisa berkala terus dilakukan. Berkala itu berapa? Ya nggak terlalu cepet ya, karena sama aja kalau kita cek kolesterol, hari ini cek, masa bulan depan udah cek lagi, kurang lebih kan nggak hasilnya masih mirip ya. Jadi cobalah 2 tahun sekali paling tidak, setahun sekali, atau dalam kondisi di mana memang lagi ada konflik, mungkin kita tuh lagi ada banyak tantangan hidup, mungkin anak tiba-tiba ada masalah, terus kakak yang kakak mau menikah segala macam, ini kan harus kayak merapatkan barisan nih gitu ya. Oh, kita lagi ada banyak tantangan nih, kita harus lebih rapatkan barisan. Nah, untuk merapatkan barisan ini tentu butuh mau tidak mau orang ketiga untuk membimbing sehingga kita nggak aut-autan sendiri. Nah, ini adalah waktu-waktu yang baik untuk pergi ke psikolog. Oke, berarti sama seperti kesehatan fisik yang kita Sama, perlu untuk melakukan check up, kan ada kesehatan jantung seperti itu Mbak ya, gula betul, darah per betul, 1 tahun. betul, Pun begitu dengan mental, walau tidak ada masalah, tapi mungkin sebaiknya bisa tetap berkonsultasi selama periode waktu tertentu ya, setahun atau betul, 2 tahun begitu. Ibaratnya betul. update kehidupan gitu ya Mbak ya dengan Iya. psikolog. Dan sekarang kan sebenarnya juga sudah mulai banyak di Hmm. puskesmas itu juga sudah mulai ada kok layanan-layanan psikologi konseling itu sudah ada gitu. Kembali kepada seperti kasus yang di Ciamis mutilasi, kalau dia mungkin sebelumnya sudah ada kesadaran aku stresnya aku pengen konseling, mungkin itu sudah terurai dikit-dikit gitu. Bahwa Oke. ternyata tidak bisa, aku tuh stres juga salah satunya karena istri terlalu penuntut, nanti panggil istrinya ngobrol bareng. Nah, itu kan juga sebenarnya kan udah mulai terurai tuh. Kenapa kita Iya. harus menunggu sampai kondisi ekstrim seperti ini, baru kemudian, oh ternyata butuh ya. Nah, ini kan menjadi tantangan kita sendiri, kita sendiri sebenarnya.
Oke, Mbak, pertanyaan terakhir saya untuk Mbak Liza. Saya yakin sepertinya ini lagi sibuk-sibuknya juga untuk menangani banyak kasus-kasus serupa ya Mbak Liza ya. Kira-kira dari pasien-pasien Mbak Liza yang sering berkonsultasi seperti itu, apakah Mbak Liza melihat ada pengaruh yang cukup signifikan, perubahan yang signifikan bagi mereka, pasutri yang berkonsultasi dengan Mbak Liza, kemudian yang tadinya sering berantem dan setelah ngobrol dengan psikolog jadinya lebih plong atau lebih damai dengan pasangannya seperti itu. Iya, kalau misalnya sangat membantu gitu ya, apakah proses konseling membantu gitu kali ya pertanyaannya Mbak Betul, Gracia ya? betul. Ini balik lagi sama jawabannya seperti yang tadi, nggak ada yang jawaban yang fits all dan one size itu yang langsung jawab semuanya. Kenapa? Karena nggak semua orang ternyata siap untuk sembuh, Mbak. Itu faktanya. Hmm, Jadi bisa saja gitu ya. Balik lagi sama dengan kondisi fisik. Sudah jelas di lab kita kolesterol, tapi nggak mau diet. Kan ada juga oke. orang-orang seperti Ya, itu ya. ya. Nah, jadi balik Betul, lagi betul. kita pergi ke dokter, kita pergi ke terapis, kita pergi ke psikolog. Kalau dari kitanya nggak take accountability, nggak mengambil tanggung jawab akan hidup diri kita dan kemudian mencoba untuk memperbaiki diri, seringkali ya hanya sekedar datang aja. Tapi ntar kemudian akan Hmm, kembali kepada pola yang sama. Tapi apakah kemudian banyak yang terbantu? Banyak juga gitu. Nah, tapi hmm, kalau kita kemudian mengatakan ini adalah hidup berpasangan, ini menjadi lebih lebih challenging ya. Challenging dalam arti ini kan dua orang. Kalau yang datang betul. masalahnya sendiri, datang dia hanya bertanggung jawab sama dirinya. Dan kemudian dia bisa berproses sendiri tuh. Tapi kalau ini berpasangan, mau nggak mau itu butuh gitu ya. Dalam tanda kutip kelegoan dua-duanya untuk sama-sama mau berproses. Kan ini Oke. text to tango ya, gitu. Betul, Mungkin betul, Mbak. benar salah Betul. satu harus ada yang mulai duluan. Tapi ketika kemudian ini kayaknya kita geret-geret pasangan yang satu terus gitu ya, ini agak sulit sebenarnya. Kalau dia masih tetap kekeh berada pada kondisi, enggak aku nggak pernah salah. Nah ini kondisi yang lain nih Mbak. Apakah jangan-jangan dia punya gangguan kepribadian yang lain sehingga merasa dirinya tidak pernah ada salah sama sekali. Nah ini jadi sulit sebenarnya. Oke, sudah Jadi dapat layernya tuh poinnya. banyak sekali tuh Mbak. Betul, betul Mbak Liza sudah dapat poinnya berarti memang eh, kita selain lebih aware juga tadi PR-nya kalau punya pasangan yang rada sulit dibawa ke psikolog itu juga jadi perhatian bersama ya Mbak ya. Oke, Ya, Mbak Liza sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami sama. di Sedang Viral Liputan 6 SCTV. Kami juga menganjurkan kepada teman-teman ya untuk mencegah kasus serupa terjadi sangat dianjurkan untuk terbuka dengan keluarga, teman, kerabat dan langsung berkonsultasi dengan psikolog yang bisa membantu Anda menyelesaikan konflik dan mungkin bisa menjadi mediator dalam rumah tangga Anda. Saya Gracia Ben, terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Sampai jumpa.